Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin al mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa PKS TV Riau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kepada agama Islam, kepada agama fitrah ini. Agama yang kita yakini kebenarannya dan kesahihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yakin dengan kebenaran agama Islam ini? Karena kitab suci daripada umat ini, Al-Quranul Karim, terjamin dan terbukti terjamin kesahihannya semenjak diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini dan hari kiamat insya-Allah. Tidak ada yang bisa dirubah sedikit pun dari Al-Quran. Jangankan 300 ayat, satu ayat, satu huruf pun, bahkan satu harakat pun tidak bisa dirubah dari Al-Quranul Karim. Semenjak diturunkan dari Rasulullah kepada Rasulullah SAW sampai hari ini tidak ada berubah, tidak ada edisi revisi di Al-Quranul Karim. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul dengan kebenaran Islam ini. Dan hakikat agama Islam ini adalah agama yang fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah ciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, tegakkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang lurus. Kita beragama tegak lurus dengan ajaran agama ini, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tegak lurus dengan ajaran agama ini? Karena semua ajaran agama Islam ini Allah turunkan sesuai dengan fitrah ciptaan manusia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ajaran agama Islam ini sesuai dengan fitrah yang mana Allah SWT menciptakan manusia berdasarkan atas dasar fitrah tersebut. Tidak, kalau kita lihat, tidak ada satu pun ajaran dalam agama Islam ini yang menyalahi atau bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak ada satu pun. Coba kita lihat dalam kaitannya dengan berpuasa pada bulan Ramadan ini. Allah SWT menerangkan kita untuk berpuasa, memerintahkan kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena memang secara ciptaan manusia itu perlu berpuasa. Artinya secara jasmani, jasad manusia ini perlu berpuasa minimal sebulan dalam setahun. Makanya Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa. Jadi sesungguhnya saum Ramadan ini merupakan kebutuhan jasad kita. Bukan Allah SWT yang memerlukan puasa kita, tapi kita secara jasmani memerlukan untuk berpuasa, apalagi secara rohani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pakaian muslimah misalnya, jilbab menutup aurat, itu adalah pakaian fitrah manusia. Manusia secara ciptaan dia memiliki rasa malu, maka Allah SWT menurunkan ajaran menutup aurat. Karena sesungguhnya secara fitrah manusia malu dia apabila fitrahnya masih baik, masih lurus. Malu dia apabila aurat dia tersingkap di hadapan khalayak ramai. Mari kita sama-sama mempelajari Islam ini, mengamalkan Islam ini sesuai dengan
ajaran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa pemahaman yang mungkin membawa ajaran Islam ini jauh dari fitrah manusia, jauh daripada fitrah manusia. Manusia itu secara fitrah dia membenci kezaliman, dia suka kepada keadilan. Dia benci apabila ada orang berbuat zalim, apabila manusia masih lurus secara fitrahnya. Makanya dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ajaran Rasulullah, ajaran para rasul dan para nabi melakukan perbaikan-perbaikan apabila mereka melihat kesalahan-kesalahan, baik kesalahan daripada umatnya ataupun kesalahan daripada para pemimpin, para penguasa ketika itu. Karena sesungguhnya melakukan perbaikan itu sesuai dengan fitrah manusia. Sebagian ada yang menafsirkan, ikuti saja, taati saja para pemimpin walaupun mereka berbuat zalim, walaupun mereka berbuat aniaya, dengan alasan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasulnya dan para ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memutlakkan, tidak mengulangi kalimat atiu pada kalimat ulil amri. Allah hanya memerintahkan atiullah wa atiur rasul, mengulangi kalimat atiu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan tidak mengulangi pada kalimat ulul amri untuk menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu tergantung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selama mentaati Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi seseorang mukmin untuk mentaati ulil amri. Bukan sebaliknya, berlaku zalim maka perlu diperbaiki dan dinasihati, dilakukan amal ma'ruf nahil munkar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran agama ini sesuai dengan ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.